Dulu nama gudang garam JGRM adalah simbol kemewahan di bursa saham. Sahamnya jadi incaran, harganya melambung, dan pemiliknya dianggap jagoan investasi. Namun, masa kejayaan itu telah berlalu. Kini, sang raksasa tamak goyah, harga sahamnya terjun bebas, dan para pemegang saham setia menanggung luka. Cerita GGRM kini bukan lagi soal rekor, tapi deretan angka merah di layar perdagangan. Di balik kejatuhan ini, ada dampak besar dari ruang rapat direksi di Kediri hingga petani tembakau di lereng gunung. Mari kita telusuri apa yang membuat raksasa ini limbung dan bagaimana nasib industri legendaris ini ke depan. Pada awal 2019, harga saham GGRM menembus angka fantastis, Rp90.000 per lembar. Angka ini menjadikan GGRM sebagai salah satu saham paling mahal dan bergengsi di Bursa Indonesia. Kala itu, GGRM dipandang sebagai simbol kekuatan industri rokok nasional dan menjadi incaran para investor yang mencari stabilitas dan pertumbuhan. Banyak yang percaya, GGRM adalah pilihan aman di tengah gejolak pasar. Investor dan analis memuji GRM sebagai investasi solid, hasil dari dominasi pasar yang kuat dan merek legendaris yang telah bertahan puluhan tahun. Setiap laporan keuangan yang dirilis selalu menjadi sorotan, memperkuat keyakinan bahwa JGRM adalah fondasi portofolio yang kokoh. Banyak portofolio besar menempatkan GGRM sebagai andalan utama. Namun, situasi berubah drastis. Memasuki Juni 2025, harga saham GGRM anjlok ke Rp9.100 per lembar. Penurunan ini sangat mencolok, lebih dari 80% dari puncak kejayaannya. Grafik yang dulu menanjak kini berubah menjadi jurang curam, membuat banyak investor terkejut dan cemas. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir saja, nilai saham GGRM tergerus lebih dari separuh. Setiap hari, papan bursa menampilkan angka merah yang menandakan tekanan jual terus berlangsung. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perusahaan sebesar GGRM? Penurunan ini bukan sekadar koreksi biasa, melainkan sinyal kuat bahwa kepercayaan investor telah luntur. Ada masalah fundamental yang lebih dalam, mulai dari tekanan regulasi, persaingan ketat, hingga perubahan perilaku konsumen yang memukul industri rokok. Setiap penurunan harga saham mencerminkan tekanan yang menumpuk, kinerja keuangan yang memburuk, beban pajak yang meningkat, hingga tantangan industri yang semakin berat. Tak hanya perusahaan, para petani tembakau dan pekerja pabrik pun ikut merasakan dampaknya. Para investor lama kini menanggung kerugian besar, bahkan ada yang kehilangan sebagian besar nilai investasinya. Pertanyaan besar pun muncul, bisakah sang raksasa yang dulu perkasa ini bangkit kembali dari keterpurukan, atau justru tenggelam semakin dalam? Kejatuhan JGRM menjadi alarm keras, bukan hanya bagi para pemegang saham, tapi juga bagi seluruh industri rokok Indonesia. Ini adalah peringatan bahwa kejayaan bisa berubah menjadi kejatuhan dalam sekejap, jika tantangan fundamental tidak diatasi. Kejatuhan saham GGRM sebenarnya bukanlah sebuah misteri besar di pasar modal Indonesia. Jika kita telusuri lebih dalam, ada 3 penyebab utama yang saling berkaitan dan memperparah kondisi perusahaan ini. Setiap faktor memberikan tekanan tersendiri, sehingga membuat saham gudang garam terus tertekan dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, kenaikan cukai tembakau yang sangat agresif setiap tahun. Pemerintah terus menaikkan tarif cukai demi menekan konsumsi rokok dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, bagi produsen seperti gudang garam, hal ini berarti margin keuntungan semakin tergerus. Perusahaan pun dihadapkan pada dilema. Menaikkan harga jual yang berisiko kehilangan konsumen, atau menahan harga dan mengorbankan profitabilitas. Tekanan ini membuat ruang gerak perusahaan semakin terbatas. Kedua, penurunan volume penjualan yang cukup signifikan akibat harga rokok yang makin mahal. Banyak konsumen akhirnya mengurangi konsumsi atau bahkan berhenti merokok sama sekali. Hal ini berdampak langsung pada penjualan gudang garam yang terus menurun dari tahun ke tahun. Tak hanya itu, konsumen juga mulai beralih ke merek-merek yang lebih murah atau bahkan rokok ilegal yang tidak terkena cukai tinggi. Akibatnya, pendapatan gudang garam semakin tertekan. Ketiga, persaingan di industri rokok semakin brutal dan tidak mengenal ampun. Sampo Orna, Jarum, dan pemain besar lainnya terus berebut pangsa pasar yang semakin menyusut. Selain itu, munculnya produk alternatif seperti vape dan rokok elektrik mulai menggerus pasar tradisional rokok kretek. Generasi muda pun kini lebih memilih produk yang dianggap lebih modern dan praktis.
Kombinasi dari ketiga faktor ini membuat ruang manuver JGRM semakin sempit. Perusahaan harus berjuang keras untuk bertahan di tengah tekanan yang datang dari berbagai arah. Tak heran jika para investor mulai kehilangan optimisme. Apalagi setelah Gudang Garam memutuskan untuk menghentikan pembagian dividen yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi pemegang saham. Tanpa adanya dividen dan prospek pertumbuhan yang jelas, banyak investor memilih untuk keluar dari saham JGRM. Volume perdagangan pun ikut menurun, menandakan kepercayaan pasar yang semakin luntur. Tekanan dari kenaikan cukai, penurunan penjualan, dan persaingan yang semakin sengit menciptakan badai sempurna bagi Gudang Garam. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan mempercepat penurunan kinerja perusahaan. Inilah alasan utama mengapa saham Gudang Garam terjun bebas dalam beberapa waktu terakhir dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berarti. Industri rokok Indonesia kini dihadapkan pada tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa depan GGRM dan pemain lain di industri ini pun semakin penuh ketidakpastian. Laporan keuangan GGRM 2024 bicara gamblang, pendapatan turun 11% dari 111,95 triliun ke 98,65 triliun rupiah. Laba kotor anjlok dan laba bersih jatuh 81% dari 5,2 triliun ke hanya 80 miliar rupiah. Segmen sigaret kretek mesin yang jadi andalan justru paling terpukul kenaikan cukai. Sementara segmen sigaret kretek tangan SKT yang lebih kecil belum mampu menutup penurunan besar di SKM. Total aset turun kas makin menipis, hanya 3,33 triliun rupiah di akhir 2024. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas GGRM untuk bertahan atau berinvestasi. Singkatnya, laporan keuangan JGRM kini adalah potret perusahaan besar yang sedang terjepit. Industri rokok Indonesia adalah arena pertarungan raksasa. Gudang Garam bersaing ketat dengan Sampo Orna dan Jarum, yang sama-sama punya modal dan jaringan kuat. Ketika pasar menyusut akibat cukai dan kesadaran kesehatan, persaingan makin brutal. Konsumen premium mulai beralih ke merek murah, menguntungkan pemain kecil. Gudang Garam kehilangan pangsa pasar dan upaya masuk ke segmen bawah tak mudah. Sementara itu, produk alternatif seperti vape tumbuh pesat di kalangan muda. Perusahaan harus keluarkan biaya besar untuk promosi, makin menekan margin. Hanya yang efisien dan punya portofolio produk beragam yang bisa bertahan di medan tempur ini. Dampak kejatuhan GGRM terasa hingga ke ladang tembakau Temanggung. Gudang Garam membatasi pembelian tembakau, memukul ribuan petani yang bergantung pada panen tahunan. Tembakau menumpuk, harga anjlok, banyak petani terpaksa jual murah ke tengkulak. Bagi petani, ini krisis eksistensial. Mereka tak punya banyak alternatif penghasilan. Ketergantungan pada salah satu pabrikan dan satu komoditas jadi kerentanan besar. Ketika pabrikan besar goyah, petani di desa ikut terdampak. Nasib jutaan orang di industri ini terikat erat pada sebatang rokok dan kebijakan pemerintah. Masalah JGRM bukan unik Indonesia. Industri tembakau global juga tertekan. Sejak 2016, saham-saham tembakau dunia tertinggal dari pasar, era emasnya berlalu. Kesadaran bahaya rokok, kampanye anti-rokok, dan regulasi ketat menekan penjualan global. Volume penjualan rokok dunia turun lebih dari 22% sejak 2008. Perusahaan global berinovasi dengan produk alternatif, tapi regulasi juga ketat. Tren global ini cepat atau lambat akan memengaruhi pasar Indonesia. Indonesia masih jadi pasar rokok besar, budaya kretek mengakar kuat. Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, jadi pertimbangan politik penting. Namun, tekanan pengendalian konsumsi makin kuat. Cukai naik hampir tiap tahun. Konsumen beralih ke merek murah. Fenomena downtrading mengubah peta persaingan. Produk alternatif seperti vape makin populer di kota besar. Gudang Garam dan pesaingnya harus beradaptasi dengan realitas baru ini. Tekanan regulasi, perubahan selera, dan isu kesehatan jadi gelombang besar yang harus dihadapi. Indonesia masih pasar besar, tapi angin perubahan global sudah terasa. Jalan ke depan bagi Gudang Garam penuh tantangan yang tidak ringan. Perusahaan legendaris ini kini menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari regulasi pemerintah yang semakin ketat, persaingan industri yang makin sengit, hingga perubahan perilaku konsumen yang menuntut produk lebih sehat dan inovatif.
Tidak hanya itu, tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga bahan baku juga menambah beban berat di pundak perusahaan. Kenaikan cukai rokok setiap tahun membuat harga produk semakin mahal, pasar pun berubah, dan loyalitas konsumen perlahan memudar. Gudang Garam harus terus berinovasi, tidak hanya dalam produk, tapi juga dalam strategi bisnis. Salah satunya dengan menjajaki produk alternatif yang lebih ramah kesehatan, serta memperkuat riset dan pengembangan untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman. Diversifikasi bisnis pun menjadi langkah penting, seperti proyek bandara di Kediri, yang diharapkan membuka peluang baru di luar industri rokok. Meski awan kelabu menggantung di atas industri ini, Gudang Garam mencoba menyalakan secercah harapan melalui ekspansi dan inovasi di sektor lain. Indonesia sendiri tetap menjadi pasar yang sangat signifikan berkat budaya kretek yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Tradisi merokok kretek tidak mudah tergantikan, dan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Gudang Garam untuk bertahan. Segmen sigaret kretek tangan (S) yang padat karya juga menjadi andalan, karena menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi yang luas, terutama di daerah-daerah penghasil tembakau. Segmen SKT ini bisa menjadi benteng pertahanan terakhir, menjaga stabilitas lapangan kerja di tengah gempuran teknologi dan otomasi, serta menjadi alasan kuat bagi perusahaan untuk tetap eksis. Selain itu, keberadaan SKT menjadi argumen penting dalam lobi kebijakan, memperjuangkan nasib jutaan pekerja dan petani yang menggantungkan hidup pada industri ini. Masa depan Gudang Garam sangat bergantung pada kemampuan perusahaan menavigasi lanskap bisnis yang semakin kompleks, menyeimbangkan antara keuntungan, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, mulai dari petani, pekerja, pemerintah, hingga konsumen, menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Kisah kejatuhan Gudang Garam adalah pelajaran berharga tentang betapa dinamis dan kerasnya dunia bisnis. Sang raksasa memang tengah terluka, namun sejarah telah membuktikan raksasa bisa bangkit kembali, meski mungkin dengan wajah dan strategi yang berbeda. Masa depan masih terbuka, selama ada kemauan untuk berubah dan beradaptasi.